Istiqomah bukan soal tidak pernah jatuh, tetapi tentang selalu kembali ke arah yang benar. Mari kita renungkan bagaimana menjalaninya perlahan dan sadar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita belajar lagi, ngaji lagi sesuai tema yang sudah diumumkan. Kita mengistiqomahi ngaji. Malam hari ini pas temanya juga istiqomah. Ini beberapa kali ada yang bertanya pada saya tentang caranya istiqomah, tipsnya istiqomah dan lain sebagainya. Yuk, malam hari ini yuk kita bahas. Karena biasanya kalau saya ditodong langsung itu kalau ditanya, Pak gimana caranya istiqomah? Yuk kamu istiqomah saja sudah. Itu sudah istiqomah. Nah sekarang malam hari ini kita belajar beneran ya ilmunya. Apa-apa itu kan pintu gerbangnya ilmu, termasuk istiqomah. Jangan-jangan kita sudah merasa istiqomah, ternyata belum. Nah, mari langsung saja ya. Karena ini agak telat mulainya. Kita mulai belajar tentang istiqomah. Ini sebenarnya melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang taubat. Kalau dalam diksi istilah-istilah dalam tasawuf, setelah takholli, taubat, membersihkan diri, saatnya kita tahalli. Tahalli itu mengisinya dengan yang baik-baik. Rumusnya tahalli yang paling dasar ya istiqomah. Nanti kita lihat istimewanya apa, caranya bagaimana, tips-tipsnya seperti apa saja istiqomah ini. Baik, langsung saja. Bismillah. Kita mulai dari definisinya ya. Pelan-pelan saja. Kata istiqomah, ini saya tidak tahu kelihatannya kalau menggunakan EYD hari ini, tulisannya harusnya istiqamah. Iya. Tapi kok rasanya tidak mantep ya nek tak tulis istiqamah kurang jos karena hurufnya qaf ya ndak kaf. Kalau ditulis mari kita istiqamah rasanya kurang mantep ya istiqomah saja ya enggak ki ndak apa-apa lah. Kalian ngerti karepnya. Kayak dulu Al-Qur'an itu transliterasinya Al-Quran. Itu kan rasanya kok kurang jos ya. Tidak apa-apa kita main rasa. Meskipun kalau kamu nanti nulis skripsi atau tesis, ya tulislah sesuai EYD-nya. Ini kita pakai gaya bahasa tutur saja. Nulisnya istiqomah. Ini memang dari bahasa Arab. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Ini masdarnya. Yuk akar kata dasarnya ya koma. Tapi kemudian mengambil wazan istaf'ala, jadi istaqoma. Kemudian yastaqimu istiqomatan. Maknanya secara lughah itu teguh pendirian dan konsisten. Jadi orang konsisten itu orang istiqomah. Ini maknanya secara bahasa. Kalau secara istilah, istiqomah itu berpendirian kuat, berketetapan hati untuk
tekun dan terus-menerus dalam menjalani usaha mencapai satu tujuan, keinginan. Jadi diawali dari pendirian keyakinan yang kuat, kemudian dijalankan terus-menerus demi tujuan tertentu. Tanpa keyakinan yang kuat, meskipun dijalani terus-menerus berarti belum tergolong istiqomah. Kalian, kok kamu tiap pagi misalnya jalan-jalan itu tujuannya apa sih misalnya? Ya enggak tahu Pak, ya sekedar ingin jalan saja. Ini belum disebut istiqomah. Kamu enggak tahu tujuannya apa, targetnya apa, kamu juga enggak terlalu mantep. Istiqomah itu berarti sesuatu yang kamu lakukan berulang-ulang terus demi tujuan tertentu dan kamu lakukan dengan mantap, ngerti dasarnya, punya alasannya. Inilah namanya istiqomah. Saya itu istiqomah untuk iseng, Pak, misalnya. Nah, istiqomah iseng itu apa bisa, Pak, disebut istiqomah? Bisa, asal isengmu bertujuan, punya dasar yang jelas. Pak, saya iseng itu dalam rangka mempererat persaudaraan, Pak. Kemudian argumennya adalah, yo kita ini sesama saudara kan harus saling dekat, saling menghibur. Jadi saya sekali-sekali iseng dan saya terus-menerus iseng, misalnya. Ini bisa secara istilahan disebut istiqomah. Tapi meskipun nanti yang dimaksud tidak hanya ini, kalau dalam agama. Baik, jadi dari sisi bahasa, asal kita continue, tahu tujuannya, ngerti dasarnya, itu sudah istiqomah. Isinya apa saja bisa, secara bahasa ya. Bisa ndak Pak, saya istiqomah curang. Pokoknya ndak ada waktu tanpa curang. Bisa, secara bahasa tapi ya. Jadi yang artinya konsisten, terus-menerus. Anak ini konsisten sekali kurang ajarnya misalnya. Nah ini bisa disebut istiqomah. Nah secara bahasa tapi ya. Nah secara makna tentunya tidak begitu. Jadi secara maknawi istiqomah itu tentu saja mendawamkan kebenaran, mendawamkan kebaikannya agama. Jadi secara maknawi itu tidak semua kebiasaan yang konsisten kita lakukan layak disebut istiqomah. Hanya hal-hal yang relevan, cocok, sesuai dengan kebenaran dan kebaikan, khususnya kebenaran dan kebaikan religius dalam agama. Ini yang disebut istiqomah. Nanti penjelasannya banyak. Nah, ada banyak anjuran untuk istiqomah. Yang pertama saya ambil dari Al-Quran, yang kedua dari hadis. Yang pertama, ada banyak sebenarnya ayat tentang istiqomah. Saya ambil misalnya dari surat An-Nahl, ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghusluha min ba'di quwwatin angkatan naqadat ghuslaha. Jadi dan janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai lagi, bongkar lagi benang-benang yang sudah dipintalnya dengan kuat menjadi tercerai-berai. Jadi kita ini sering tidak konsisten. Sudah melakukan kebaikan-kebaikan, kita gugurkan sendiri. Kita bongkar sendiri. Sudah baik-baik, kemarin rajin ngaji, tiap habis subuh ngaji. Sekarang kita gugurkan sendiri, kita batalkan sendiri. Akhirnya mengulang lagi dari awal. Nah ini disindir oleh Al-Quran. Kita seperti perempuan yang setelah menenun, memintal, terus dibongkar sendiri. Nah ini biasanya kita yang degradasi gaya hidupnya, gaya ini. Gaya yang disindir surat An-Nahl ini. Dulu waktu SMA Pak, saya tekun sekali Pak membaca. Rajin saya ngaji. Sholat malam juga luar biasa. Jadi begitu jadi mahasiswa, kok saya tambah
Wallahu a'lam ini ya Pak, tambah ndak karu-karuan ini. Nah ini seperti orang yang sudah memintal benang baik-baik, sudah mau jadi baju dibongkar sendiri. Jadi maka perintah mafhum kelanjutan dari ayat ini ya istiqomahlah. Pelan-pelan kamu tenun dan rajut terus. Jangan dibongkar sendiri. Atau di situ ada hadis dari Rasulullah yang memerintahkan kita istiqomah, istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah dan tidak usah terlalu sibuk ngitung-ngitung amal kebaikan. Kadang-kadang kan kita ini suka ngitung, pahala saya sebenarnya sudah banyak kok Pak, misalnya. Jadi tidak harus terlalu banyak nambah macam-macam lah. Dosa-dosa dikit tidak apa-apa lah. Kalau dikonversi mungkin masih banyak pahalanya. Misalnya. Ini kita terlalu banyak ngitung. Biasanya terus males istiqomah. Jadi, oh ternyata Pak, sholat ini itu bisa diganti baca sholawat saja 3 kali. Sudah saya baca sholawat saja Pak, gampang 3 kali. Ini terlalu banyak ngitung. Jadi akhirnya apa? Tidak jadi melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, maka istaqimu walantuhsu. Istiqomahlah, tidak usah terlalu banyak perhitungan. Biarlah nanti kalkulasi dosa pahala Allah saja, kamu fokus saja melakukan kebaikan sejauh yang kamu mampu secara istiqomah. Tidak usah mengkalkulasi, wah ini kalau dibandingkan temanku ini kelihatannya lebih banyak aku loh pahalanya, dia dosanya banyak itu kelihatannya misalnya. Atau dia banyak ngomong aku berarti dosaku dibawa ke dia. Aku sekarang dosaku sedikit misalnya. Nah, terus tidak usah terlalu banyak bahas itulah, biarlah itu hak prerogatifnya Allah. Kita fokus saja pada kebaikan yang mampu kita istiqomahi. Baik, jadi ini anjuran dari Rasulullah. Ya sebenarnya ayatnya banyak. Saya ambil 2 ini yang kelihatannya agak unik. Cara menganjurkan untuk istiqomahnya. Ini yang sering dikutip hadis ini. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu amal yang rutin. Meskipun sedikit. Mending ngaji 1 halaman tapi kontinu istiqomah daripada ngaji diborong. Kalau pas lagi semangat mau ngajinya banyak sekali pagi sampai siang ngaji terus, tapi besok males kumat. Nah, dong-dongan kalau pas lagi semangat gitu ya. Amal ibadahnya luar biasa, kalau pas lagi kumat ya ditinggal semua. Nah ini Allah tidak suka. Allah lebih suka dikit-dikit saja semampu kita, sekuasa kita, asal kontinu. Biasanya kan teman-teman yang masih muda-muda gini kan masih naik turun semangatnya. Sering mimpinya besar. Kadang-kadang mimpi yang besar ini lupa dengan kapasitas dirinya. Sehingga kadang target yang terlalu besar. Pak, saya itu ingin segera dekat dengan Allah yang sekitar wahdatul wujud itu loh Pak. Jadi saya tak puasa terus, saya tak lagi. Kadang mimpimu begitu. Baca ceritanya wali-wali kok hebat ya. Saya ingin segera ke sana Pak. Ini kadang-kadang kita mimpimu begitu. Tidak bisa mengukur dirimu. Ya mungkin hari pertama kamu melekan sholat tahajud, ngaji dan seterusnya. Hari kedua mungkin dapat seminggu begitu kapok wis. Kok ndak ada perubahan apa-apa ya Pak? Aku ndak sakti-sakti ya Pak, sudah tahajud berbulan-bulan ini ya. Karena targetmu itu. Ayo yang amal-amal kecil-kecil saja asal istiqomah. Nanti manfaatnya bisa kita dapat. Jadi ini tuntunan dari Rasulullah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqalla. Ayo setelah ini kita cermati, karena ini kan bulan muhasabah. Apa sih kebaikan, amal baik yang mungkin saya lakukan terus-menerus secara kontinu. Yang mudah, tidak memberatkan, tapi aku bisa konsisten. Nah, coba dirumuskan sendiri teman-teman nyari.
Karena biasanya orang itu tipenya beda-beda. Jenis kebaikan yang bisa dihidupkan juga beda-beda. Ini harus diawali dari pengenalan diri. Aku ini tipe orang yang kayak gimana? Aku ini tipe orang yang kalau ngomong itu banyak, tapi kehadiranku membuat suasana jadi ceria, jadi rame. Mungkin ada beberapa kebaikan yang bisa aku masuk dari situ. Misalnya, aku istiqomai kalau aku datang menggembirakan orang misalnya. Tidak bikin sumpek, tidak banyak mengeluh, dan seterusnya. Ayo dikenali diri kita, apa yang bisa kita berikan secara kontinu. Kalau puasa Senin Kemis saya tidak kuat Pak, tapi kalau 1 bulan yang Ayyamul Bid itu yang 3 itu saya bisa. Atau sekali saja setiap bulan hari Senin misalnya saya kuat. Ya tidak apa-apa, ya itu saja kamu istiqomai. Kuatnya itu. Itu yang dimaksud adwa muha wa inkolla. Ini yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bukan yang bombastis, yang besar-besar. Kadang-kadang hanya pencitraan saja. Hanya drama saja. Kayak kalian kalau pas lagi pulang kampung, karena mahasiswa kos di Jogja, apalagi mahasiswa UIN misalnya, bayangannya anak UIN itu kan soleh-soleh. Jadi terus begitu kamu pulang kampung, wah kamu pasang gaya, adzan belum dimulai kamu sudah ke masjid bawa sajadah, bawa pakai sarung wangi sekali ambune kayak jin sampean. Ya, itu kalau di kampung. Padahal kalau di kos-kosan, wah kamu sholat asarnya 5:30. Nah, iya kan? Ini tidak atwa muha wa in kolla. Mbok yo biasa saja yang kecil-kecil sedikit tapi kontinu. Baik, ada beberapa definisi ini saya ambil dari Durratun Nasihin. Ini kitab yang familiar di teman-teman pesantren. Dari kitab Durratun Nasihin itu ada beberapa definisi istiqomah dari Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Masing-masing mendefinisikan titik tekan istiqomah agak berbeda. Kalau versinya Sayyidina Abu Bakar, istiqomah itu orientasinya terletak pada bagaimana kita secara kontinu bertauhid. Jadi fokusnya pada kemurnian tauhid. Yang disebut istiqomah itu kalau batin kita terus-menerus fokus untuk menomorsatukan Allah, tidak menyekutukannya dengan apapun atau siapapun. Ini versinya Sayyidina Abu Bakar. Berarti agak ke aspek akidah. Jadi istiqomah itu di level akidah. Akidahnya secara kontinu hanya tauhid saja, tidak mempertuhankan apapun. Dan ini terus-menerus. Agak beda dengan Sayyidina Umar. Kalau bagi beliau istiqomah itu komitmen. Jadi untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ini agak ke fikihnya. Jadi Sayyidina Umar fokus istiqomah itu menjalankan perintah, menjauhi larangan. Terus menerus. Hidup ini berarti visinya apa yang harus saya jalankan yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang harus saya jauhi. Agak berbeda dengan Sayyidina Utsman. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an lebih melihat istiqomah itu terletak pada keikhlasan amal. Jadi bagaimana kita mendawamkan ikhlas dalam amal kita kepada Allah. Dan Sayyidina Ali lebih fokus pada istiqomah itu pada kesabarannya. Orang istiqomah itu kan sabar. Dijalani, terus kontinu dilaksanakan terus. Nah ini kuncinya di sabar. Kalau
Utsman kuncinya di ikhlas, Umar kuncinya di komitmen, dan Abu Bakar kuncinya di kemurnian tauhid. Ini bisa ditemukan agak panjang penjelasannya di kitab Durratun Nasihin. Kitab ini enak karena isinya banyak cerita-ceritanya. Dulu saya sering baca Durratun Nasihin ini kalau ingin mencari banyak kisah-kisah cerita yang menggugah hati. Baik, ini beberapa perluasan makna dari istiqomah. Nah, sekarang kita cek keutamaannya. Istiqomah itu, mungkin teman-teman sering dengar ada yang bilang istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karomah. Jadi kalau kita bisa menetapi istiqomah, ini kita adalah orang yang luar biasa. Tidak gampang orang bisa istiqomah itu. Kalau karomah, karomah ini anugerahnya Allah. Yang anugerah Allah ini bisa diberikan pada siapa saja. Kadang-kadang orang yang belum berbuat baik pun karena kasih sayangnya dianugerahi oleh Allah. Maka istiqomah bisa lebih unggul daripada karomah. Karena istiqomah ini daya upaya kita yang berat. Jadi kemuliaan kita antara lain terletak pada kemampuan kita untuk istiqomah. Kalau ada orang berbuat baik sekali terus tidak diulang-ulang lagi, itu kan belum kelihatan mulia. Tapi orang yang terus-menerus melakukan kebaikan yang sama, ini kita melihatnya lebih utama, lebih mulia. Ada orang, Pak, teman saya itu, Pak, kemarin hari Senin dan Kamis puasa. Itu kan masih biasa. Tapi kalau kamu tambahi, dia ini, Pak, sudah puluhan tahun menjalankan puasa Senin Kamis. Itu nilai kemuliaannya kan berbeda. Ada istiqomahnya, itu nilainya berbeda. Kemarin pacarku jemput nganter saya, Pak, biasa. Tapi kalau sudah 3 tahun ini, Pak, dia itu jemput saya nganter terus ke kampus. Itu kan luar biasa sudah. Jadi ketika satu perbuatan ketempelan istiqomah, nilai mulianya jadi jauh lebih tinggi dibandingkan perbuatan yang insidental saja. Kemarin saya ngaji Quran itu pagi sampai isya bisa langsung khatam, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Akan lebih hebat lagi kalau Pak saya itu sudah bertahun-tahun ini seminggu sekali saya khatam Al-Quran. Itu jauh lebih ada rasa mantapnya. Jadi ini makanya ada gium istiqomah itu khairum min alfi karomah. Dia lebih utama, lebih mulia dibandingkan 1000 karomah. Di situ saya kutipkan pendapatnya Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq ini gurunya Imam Qushairi yang menulis Risalah Al-Qushairiyah. Nanti kita banyak ketemu beliau malam hari ini. Kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq, jadilah engkau sebagai manusia yang mampu istiqomah. Jangan sibuk mengharapkan karomah. Bagaimana engkau bisa mendapatkan karomah sementara Tuhanmu mengharapkan engkau tetap istiqomah? Kita ini kan sering lebih menunggu-nunggu anugerahnya Allah, karomah dari Allah. Padahal tidak usah mikir itu sudah urusannya Allah. Ayo fokus pada urusan kita, yaitu mengistiqomahi amal baik, kebaikan kita. Nah, di titik ini istiqomah disebut khairum min alfi karomah. Yang kedua, istiqomah itu menunjukkan sempurnanya kebaikan. Jadi ya ilustrasinya seperti saya bilang tadi, ini kebaikan yang tidak insidental. Sekarang baik, besok kumat lagi enggak. Ini terus-menerus dilakukan. Disitulah kebaikan itu kemudian jadi utuh, sempurna.
Jadi kata Syekh Abu Ali At-Taqqok tadi, dengan istiqomah seseorang akan mencapai kesempurnaan kebaikan. Sementara orang yang tidak berpendirian, berarti apa? Perbuatannya kadang muncul, kadang tidak. Kadang soleh sekali, kadang kurang ajar juga. Kadang, ini namanya kan tidak istiqomah. Kadang rasanya temanku ini baik, tapi kalau sudah kumat ya tidak karu-karuan ini mesti. Nah ini agak tidak istiqomah, disebut tidak punya pendirian. Ya usaha dan hasilnya mungkin akan sia-sia, kata Syekh Abu Ali At-Taqqok ini. Jadi justru kemantapan perbuatan itu terletak ketika kita mampu istiqomah. Disitulah kebaikan kita jadi utuh, jadi sempurna. Berarti kita memang sungguh-sungguh ingin melakukan kebaikan. Kalau hanya sekali terus selesai, apalagi pas banyak orang, itu mungkin namanya bukan istiqomah, tapi pencitraan. Ada orang atau tidak ada orang, situasinya apapun, diulang-ulang, terus dilanjutkan. Nah ini namanya istiqomah. Maka dia disebut penyempurna kebaikan. Selain lebih utama dari 1000 karomah, ternyata istiqomah ini jadi jalan sempurnanya kebaikan. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini buahnya. Saya ini agak cepat ya malam hari ini waktunya. Saya ambil lagi dari beberapa ayat biar kamu percaya bahwa saya tidak ngarang. Ben kotok kaya ngaji tenanan ya bulan ini, kaya ngaji beneran di masjid ini. Buahnya istiqomah apa? Jangan khawatir, dijanjikan oleh Al-Quran kalau kita mampu istiqomah, aneka anugerah akan diberikan oleh Allah pada kita. Jadi misalnya dari surat Al-Jin ayat 16 itu, wa allawistaqomu alat tariqati la asqainahum ma'an hodako. Dan jika seandainya kalian bisa istiqomah atas jalan yang lurus, kata Allah, la asqainahum ma'an hodako. Jadi sungguh kami akan mencurahkan pada kalian ma'an hodako. Ma'an hodako itu air segar. Jadi ini isyarat bagi anugerah yang menyegarkan hidup kita, menggembirakan kita. Jadi kalau teman-teman mungkin sedang sumpek hatinya, merasa banyak masalah, mencari jalan keluarnya susah, butuh kesegaran dalam hidup, istiqomahi kebaikan-kebaikan yang memang bisa kita jalankan. Ini bisa jadi jalan hadirnya anugerah Allah. Jadi kalau kita mampu mengistiqomahi sesuatu, nanti Allah akan memberikan anugerahnya. Pak, saya mengistiqomahkan setiap habis subuh saya nulis, Pak. Yo tidak ketang, apa tidak ketang itu? Orang ketang maksudnya. Ya meskipun hanya 1-2 halaman, pokoknya saya istiqomahin nulis. Itu nanti kalian akan ketemu panennya di belakang. Dari istiqomahmu nulis. Apapun yang kamu istiqomahin nanti mesti ada panennya di belakang. Ini anugerah-anugerah dari Allah. Saya mengistiqomahkan kalau sore baca, Pak. Nah, ini anugerah Allah. Tapi tadi ya rumusnya kebenaran dan kebaikan. Tidak sekedar, Pak, saya itu sekarang kalau mau tidur pasti baca WA misalnya, enggak itu. Enggak ada hubungannya dengan ini. Jadi kamu, loh ini kan juga istiqomah, Pak. Iya, tapi ranahnya bukan itu yang dimaksud. Jadi istiqomah dalam kebenaran kebaikan agama. Oke, sekarang kita akrab sekali kan dengan HP itu. Mau tidur ya buka HP. Bangun tidur, tangannya nyari-nyari kemana, ya HP yang dicari lagi. Nggak tidur-tidur sebelum HP-nya dibunyikan sampai tertidur. Nah,
Cuma ini tidak termasuk kategori istiqomah. Jadi istiqomah itu ya, Pak saya buka HP Pak, tapi ngaji loh Pak saya. Sebelum tidur ngaji dulu, ngajinya lewat HP ya. Kalau ini enggak apa-apa. Cuma saya enggak percaya. Oke. Terus yang kedua, jangan lupa ada ayat yang secara tegas menyatakan istiqomah itu membuahkan ketenangan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Allah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih dalam diri mereka. Ini bisa dibalik memahaminya, kalau kita masih banyak gelisah, banyak ketakutan-ketakutan, banyak kesedihan-kesedihan, jangan-jangan kita ini tidak punya andalan kebaikan yang kita istiqomahi. Tidak ada amal yang secara mantap kita lakukan dan kita konsisteni. Sehingga hidup kita sering gelisah. Wong batin kita sendiri memang tidak mantap. Orang yang mampu beristiqomah itu segala galau, segala gelisah dalam batinnya akan tergusur. Ini janjinya Al-Quran. Nah, makanya tadi saya minta ayo dipilih ini. Amal, kesunahan dan lain sebagainya itu banyak sekali. Pilihlah yang kita mampu untuk kita istiqomahi. Kalau dalam tradisi agama India ada istilah sakti. Sakti itu kalau kita melakukan semedi tertentu, yang mengistiqomahi aktivitas batin tertentu, dia akan jadi kesaktian kita. Jadi daya yang luar biasa. Bahkan ada yogi-yogi India itu yang mungkin teman-teman sering dengar ceritanya, yang melakukan aktivitas tertentu yang dia jadi luar biasa karena itu. Pernah saya baca itu ada yang mengangkat tangan saja sampai puluhan tahun. Gini terus ngangkat tangan. Dan dia ampuh gara-gara itu. Jadi semedinya ngangkat tangan. Ada yang kepala di bawah, ada yang mungkin teman-teman sering lihat gerakan-gerakan yoga. Itu ada yang mengistiqomahkan gerakan tertentu. Dan muncul saktinya dari situ. Ya, makanya nenek moyang kita dulu kan terkenal dengan konsep-konsep semacam ini. Meskipun sekarang mungkin sudah lenyap khazanah-khazanah semacam ini. Kamu tidak betah tirakat. Jadi padahal luar biasa. Al-Quran menyebut la khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang itu yang secara kontinu melakukan kebaikan, mengistiqomahi amal baik tertentu, orang ini akan tenang hidupnya. Tidak ada susah, tidak ada gelisah, dan tidak ada rasa takut. Yang ketiga, dilanjutkan lagi, kita akan dapat perlindungan. Jadi ini ayat ini di surat Fussilat ayat 30 lebih panjang. Kalau tadi surat Al-A'qaf ayat 13 itu kan berhenti di la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini dijelaskan detailnya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Jadi ini maknanya sama. Ketika kita beriman pada Allah kemudian istiqomah, kalau di sini malaikat turun pada mereka dan menyatakan pada orang-orang yang istiqomah ini la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Kami bersama kalian. Nah, ini menarik kalau teman-teman, saya itu pernah baca tulisannya Hamka. Beliau ini kan pernah di penjara. Beliau ketika menafsirkan surat Fussilat ini, beliau menceritakan pengalaman beliau.
di penjara. Jadi beliau ini merasa di penjara itu tidak sendirian. Jadi rasanya selalu ada yang menemani. Yang di situ kan nanti beliau menulis tafsir Al-Azhar itu. Jadi dan beliau kaitkan dengan ayat ini. Jangan-jangan memang orang itu yang mengistiqomai kebaikan memang oleh Allah dibersamai oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang menyatakan la takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, jangan sedih. Nah, berarti kita dapat perlindungan langsung dari Allah. Baik, ini jadi buahnya istiqomah. Yang pertama, kita jadi tenang, kita jadi terlindungi, dan ada banyak anugerah dalam hidup kita. Kenapa sih Al-Quran menyebut ini semua? Karena Allah tahu kalian itu kalau tidak diiming-imingi begini, tidak gerak. Jadi kalau cuma dibilang istiqomah saja nanti akan mendapatkan ridhonya Allah, itu mungkin kalian tidak terlalu tertarik. Tapi kalau, kamu bisa sakti loh, wah kamu bisa dilindungi malaikat loh, wah kamu kan tertarik, terdorong ke situ. Jadi Allah sangat paham psikologinya manusia, makanya amal baik itu selalu diinformasikan plus pahalanya nanti apa, nanti dapatnya apa, dan seterusnya. Itu manusia itu kan memang cenderung begitu, negosiasi. Ya mau sih saya melakukan, tapi saya dapat apa? Itu kalau bahasa kasarnya kan wani piro. Saya mau melakukan kebaikan ini tapi dapat apa? Dan insya Allah memang akan diberikan oleh Allah. Meskipun mungkin bagi Allah target utamanya tidak di situ. Target utamanya justru di kebaikanmu. Karena begitu kamu jadi orang baik, ya karaktermu nanti terbentuk baik. Lama-lama kalau kamu istiqomahi, tawaran-tawaran menggiurkan tadi mungkin sudah tidak terlalu jadi perhatianmu. Kalau karaktermu memang sudah jadi orang baik. Tapi ya di level-level awal oleh Allah ya diiming-imingi dengan berbagai macam pahala dan anugerah. Ketika semakin kita mendalam nanti sampai level hikmah, mungkin pahala dan anugerah ini mungkin tidak jadi fokus kita lagi sudah. Begitu kita paham misalnya betapa dalamnya makna berjamaah itu misalnya, mungkin iming-iming 27 derajat itu mungkin tidak terlalu jadi fokus kita lagi. Diiming-imingi pahala itu kan karena kita kalau tidak begitu ya tidak berangkat ke masjid. Wong sudah begitu saja ya, kamu masih males ke masjid. Ini 27 derajat loh. Ayo pahala saya sudah banyak kok Pak. Tidak ditambahin 27 juga tidak apa-apa. Cari jalur yang lain. Pokoknya itu manusia sudah. Khosimum mubin. Kata Al-Quran. Khosimum mubin itu senangannya debat. Nyari saja alasan untuk tidak melakukan. Ini sebenarnya disindir oleh Al-Quran seperti orang Bani Israel yang disuruh menyembelih sapi. Aslinya males mereka disuruh nyembelih sapi. Tapi yo gayane tanya terus. Ini saya mau nyembelih sapi, tapi sapi warna apa? Terus begitu ada jawabannya, terus sapinya umur berapa? Kemudian pokoknya tanya terus. Jadi itu kayak mahasiswa dikasih tugas Pak Duni males terus pertanyaannya panjang. Ini berapa halaman Pak? Ini nanti saya harus gimana Pak? Kalau ada begini terus gimana Pak? Jadi dosennya mungkin saking jengkelnya sakarep mulah pokoknya ada tugasmu ngumpul. Nah itu manusia khosimum mubin. Maka istiqomah pun oleh Allah, istiqomah itu sebenarnya penting sekali untuk kita. Cuma kalau tidak diiming-imingi dengan balasan seperti ini, kita tidak bergerak menuju istiqomah. Padahal ini untuk kepentingan kita. Nanti kita lihat ada banyak manfaatnya istiqomah. Nah, sekarang kita awali dari kesadaran istiqomah. Rumus pertama istiqomah kalau dalam Islam itu adalah billah, lillah, dan fillah. Billah itu
karena Allah. Alasannya Allah. Lillah itu untuk Allah. Tujuannya Allah. Fillah itu di dalam Allah. Berarti jenis aktivitas, jenis perbuatan yang berhubungan dengan Allah. Kehambaan kita kepada Allah. Makanya tadi disebut ya tidak semua aktivitas harus kita istiqomai. Pastikan aktivitas yang kita istiqomai itu billah, lillah, dan fillah. Nah, jadi karena Allah, untuk Allah, dan fillah. Dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan Allah. Oke, jadi menolong orang tidak karena Allah sih, karena ingin pujian, ya tidak patut diistiqomai. Yang diistiqomai yang karena Allah. Atau tidak untuk Allah. Tujuannya biar nanti saya kepilih misalnya. Wah ini Bapak ini calon anggota DPR sekarang dermawan sekali ya. Sodakoh terus misalnya. Mengistiqomai sodakoh karena nyalon. Ini berarti tidak lillah tujuannya. Ya, tujuannya biar dapat banyak suara. Tidak bisa disebut istiqomah. Dan juga perbuatan yang tidak fillah. Tidak ada hubungannya dengan penghambaan kita pada Allah. Ya kayak tadi, main game itu tidak bisa dikategorikan istiqomah. Pak, saya itu istiqomah loh Pak. Saya tiap hari push rank Pak. Jadi ayo, saya istiqomah pokoknya. Ya, pokoknya sebentar-sebentar harus naik saya. Nah, enggak lah ya. Itu tidak termasuk fillah. Jadi perbuatan-perbuatan yang dalam konteks kehambaan kita kepada Allah. Ini yang perlu kita istiqomai. Yang kedua, istiqomah itu kita yang mengupayakan, tapi hakikatnya Allah yang menganugerahkan. Maka perlu kita memperbanyak doa untuk dapat istiqomah. Jadi jangan, saya itu Pak, sudah penguasaan diri saya hebat, jadi kalau saya ingin istiqomah, bisa istiqomah. Ini istiqomah ini hasil kekuatan saya sendiri. Ini kamu lupa, hakikatnya itu anugerahnya Allah. Maka selain kita berusaha, mintalah pada Allah untuk dianugerahi istiqomah. Ya Allah, anugerahilah aku istiqomah dalam belajar. Berdoalah. Jadi, karena kalau hanya mengandalkan diri kita, biasanya nanti banyak kendala-kendala. Kita itu manusia yang mudah tergoda. Makanya Rasulullah itu diantara doanya kan doa minta istiqomah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini minta istiqomah. Semoga hatiku tidak molah-malih. Jadi semoga hatiku tidak bolak-balik. Jadi memang fokus ke situ terus. Ke kebaikan, kebenaran ilahiyah terus. Jadi rumus kedua istiqomah itu hidayahnya Allah. Anugerah dari Allah. Rumus yang ketiga, kesadaran istiqomah itu hendaknya koheren. Koheren itu ya kebaikan yang kita lakukan itu utuh, didukung oleh seluruh anggota badan kita. Kadang-kadang kan kita mengistiqomai sesuatu, ya itu baik sih, tapi kita tidak sungguh-sungguh. Tidak seluruh anggota badan kita ikut melakukannya. Ada tidak di sini misalnya yang kalau sedang beraktivitas baik, misalnya ngaji sambil baca ngaji, sambil dengerin musik apa, biar tidak bosan Pak ngajinya. Itu tidak sungguh-sungguh namanya. Zaman saya kecil dulu, zaman saya itu ada rame-ramenya sandiwara radio. Dulu ada sahur sepuh, tutur tinur, kayak gitu. Nah, saya masih ingat itu kalau zaman
waktu ngaji itu sambil ngaji, sambil dengerin sandiwara radio. Jadi ini kurang sungguh-sungguh. Tidak didukung oleh seluruh anggota tubuh. Ada ndak di sini yang sambil nonton sepak bola sambil pegang tasbih? Iya. Jadi ndak tahu itu memang mungkin sudah mengistiqomai wiritan malam hari kok ya pas siaran langsung. Itu nanti kalau kamu dikritik kan kamu balasnya yo daripada ndak ngapa-ngapain kan mending ada pegang tasbihnya. Alasanmu kan begitu. Tapi sebenarnya ini menunjukkan ndak sungguh-sungguh. Jadi tidak koheren. Saya ndak tahu mungkin biar klubmu menang atau biar negara yang kamu dukung menang mungkin ya sambil. Nah, jangan-jangan habis subhanallah subhanallah gol terus kamu misuh-misuh. Ayo hati-hatilah ya. Ayolah yang koheren, hargailah. Ini yang kalau di dulu waktu sesi mindful namanya kamu ndak mindful. Akhirnya ndak maksimal dua-duanya. Nonton sepak bolanya juga ndak maksimal, wiritannya juga ndak maksimal. Sama-sama ndak menikmati. Ayo kalau memang pengen nonton sepak bola, nonton saja dulu. Begitu selesai nanti dilanjutkan wiridnya. Kalau wirid saja bosen ya Pak. Sambil nonton TV enak. Nggak terasa sudah sekian ratus, sekian ribu sambil ngobrol sambil nonton TV. Nah, ya. Jadinya nggak koheren. Jadi kalau bisa ya kita nikmati setiap detik yang kita lakukan. Yang keempat, kesadaran istiqomah itu dasarnya harus ilmu sehingga selaras dan sesuai dengan keyakinan kita dan selaras dan sesuai dengan kecenderungan hati, kemantapan pikiran kita. Jadi jangan mengistiqomahi sesuatu yang kita tidak yakin. Benarnya mengistiqomahi sesuatu yang kita tidak paham atau yang berlawanan dengan hati nurani kita. Tapi ini diperintah dosen saya ya Pak harus begini. Ya sudah ya jalankan saja tapi mantapkan dulu hatimu. Makanya tadi saya sebut jalurnya ilmu. Istiqomahi sesuatu setelah kamu paham. Ini memang benar. Ini pasti baik. Jadi berarti ya pintu utamanya ilmu. Jangan mengistiqomahi sesuatu yang kita tidak paham. Dan yang terakhir kesadaran istiqomah itu bertahap. Jadi dan jangan melampaui batas. Rasulullah itu tidak suka kalau ada orang mungkin dia mampu tapi melampaui batas. Ada sahabat itu satu ketika menghadap beliau, wahai Rasulullah, saya ini semangat beragamanya baru tinggi. Saya berjanji kalau malam tidak tidur, saya mau sholat terus. Ada lagi sahabat yang satunya bilang, saya berjanji kalau siang tidak akan makan lagi, saya mau puasa terus demi agama. Yang satunya, saya mau mempersembahkan hidupku untuk Allah saja, saya tidak akan menikah. Ini kalau bahasa Jawa ini kemantepen. Mantep itu bagus, kemantepen jelek. Jadi kalau bahasanya orang hari ini mungkin tidak moderat. Jadi ini ekstrim. Agama itu kan terus dijawab oleh Rasulullah, ya aku ini nabi tapi aku tidur ya aku bangun. Jadi ya ada tidurnya, nanti baru sepertiga malam terakhir bangun. Kalau tidak tidur sama sekali itu ekstrim. Melampaui batas. Tapi saya kuat kok Pak mengistiqomai gitu, tidak manusiawi. Puasa terus juga begitu. Jadi kasihan lah, beri kesempatan temanmu yang pingin raktir. Jangan puasa terus, kan ada itu yang kalau ditawari makan yuk, wah aku baru puasa ya. Loh kalau pas ada yang raktir batalkan saja puasanya. Petunjuknya Rasulullah begitu. Jadi mungkin tadi puasamu karena ngirit. Sekarang ada yang traktiran lumayan.
Ya, jadi maksudnya ya jangan berlebihan. Ya ada puasanya, ada buka puasanya. Dan kata Rasulullah, aku menikah. Jadi meskipun sangat cinta pada Allah, ingin dekat terus dengan Allah ya, tapi menikah. Dan ini sunnahku. Barang siapa tidak suka sunnahku berarti tidak termasuk kelompokku. Berarti ya kalian tidak boleh ya, Pak saya jomblo sampai besok juga tidak apa-apa, tidak boleh. Saya menikah kok Pak, tapi tidak tahu besok-besok. Nah, tetap harus punya niatan untuk menikah. Bahwa kok tidak laku-laku itu urusan lain. Jadi, tidak boleh putus asa. Baik, jadi ini berarti bertahap. Sesuai kemampuanmu dulu. Jangan langsung digenjot. Yang level tinggi. Tidak lah, ya pelan-pelan. Dan ingat batasmu. Jadi ini kesadaran istiqomah itu berarti tadi ya rumusnya billah, lillah, dan fillah. Yang kedua hidayah dari Allah. Yang ketiga konsisten, koheren. Jadi serius seluruh anggota tubuh lahir dan batin dilibatkan. Yang keempat dan kelima perlu ilmu untuk tahu mana yang pasti benar untuk memantapkan hati kita dan memantapkan pikiran kita. Dan yang terakhir, sesuai kapasitas level kita, jangan melampaui batas. Bertahap. Nah, ini caranya untuk bisa istiqomah. Terus, implikasinya sekarang ini sebelum kita memfilsafatinya ya, kita lihat teknis-teknisnya. Implikasi itu berarti semacam efeknya. Kalau kita mampu istiqomah, pikiran kita akan tenang. Kenapa? Sesuatu itu kita istiqomahi kan berarti kita sudah mantap. Kalau sudah mantap kan kita tidak perlu berpikir panjang lagi. Pikiran kita tidak perlu merenung tentang itu lagi. Kita tidak perlu mencari informasi tentang itu lagi. Kita tidak perlu membahas pro kontra tentang yang kita lakukan. Kita tidak perlu mikir istikharah mana yang kita putuskan. Kalau sudah kita istiqomahi berarti sudah mantap. Pikiran sudah lebih tenang. Kita sudah mengalami sendiri, menjalaninya langsung. Jadi implikasinya istiqomah pada pikiran jadi tenang. Jadi ilustrasinya kayak orang kalau menikah itu loh. Sebelum menikah kan pikirannya macam-macam. Sudahlah nikah saja jalani lebih tenang. Ya tetap ada masalah, tapi kan tidak segalau waktu belum nikah. Nah, istiqomah kan juga begitu. Dijalani saja, dirutinkan. Nanti pikiran jadi lebih tenang. Sebelum dijalankan kita kan masih gamang, galau, berpikir ini, berpikir itu, ada pro, ada kontra. Jadi lebih capek. Tapi begitu kita istiqomai, oh seperti ini toh rasanya. Kita pikiran terus tidak banyak tanya lagi. Ini implikasinya. Jadi kalau ingin tenang, kadang-kadang ada baiknya wawasan-wawasan yang mungkin di pikiran kita masih kacau balau itu ya ayo kita tinggalkan, kita istiqomai menjalankan yang mantap saja, kita yakini saja dulu. Nah ini level pikiran. Yang kedua level perbuatan. Level perbuatan kalau kita istiqomah biasanya tambah mantap dan tambah mudah. Awal menjalani sulit, tapi begitu kita istiqomah tambah gampang sekarang. Jadi itu untungnya orang istiqomah. Pak saya ngajinya belum lancar ya Pak, saya ingin kursus lagi. Mungkin itu bagus, tapi kursus tidak dipakai sama saja, mending kamu istiqomahi ngaji, lama-lama lancar. Jadi semakin diistiqomahi biasanya semakin mudah. Kayak kalian opo lah, latihan ngomong di depan orang banyak.
Itu daripada kalian beli buku banyak-banyak tentang cara ngomong di depan orang lain. Mending latihan saja langsung ngomong. Nah, tambah lama akan tambah mudah. Mungkin pertamanya pelegak-peleguk masih. E-nya masih banyak. Begini, E-nya banyak. Jadi, kalau E-nya masih banyak masih harus sering latihan. Nah, saya juga dulu waktu ngaji filsafat awal-awal mungkin ya banyak E-nya juga. Tapi kan karena sudah sampai sekian ratus sesi ya jadi lebih lancar sekarang. Jadi maka istiqomai sesuatu. Kalau ada kesulitan istiqomai. Kadang-kadang jalan istiqomah yang berulang-ulang itu tiba-tiba terbuka. Itu yang tadi disebut hidayah. Yang tidak terduga-duga. Mungkin di luar konteks usaha kita. Tapi itulah kuasanya Allah. Kita dapat kemudahan karena istiqomah. Oke, baik. Jadi yang pertama itu. Kita lebih mantap, lebih mudah. Yang kedua, kita mendapatkan makna yang lebih dalam. Dibandingkan sekedar menjalani sekali-sekali atau malah tidak menjalani, hanya ngerti teorinya saja. Dengan menjalankan secara istiqomah, kita semakin menghayati. Semakin ngerti maknanya. Ini yang tidak bisa diperoleh oleh orang luar, outsider. Orang yang hanya lihat saja akan sulit menangkap kedalaman. Dia bisanya hanya lihat gejala. Misalnya kalian tidak pernah pacaran, menilai orang pacaran itu hanya lihat gejalanya. Menurut saya Pak, pacaran itu hanya bikin repot saja, bikin ribet saja. Menghabiskan waktu, menyusahkan. Karena kamu lihat dari luar. Padahal mungkin yang ngalami kelihatan ribet, repot, tapi dia bahagianya luar biasa. Nah, ini namanya kedalaman. Yang tidak diperoleh, yang hanya melihat dari luar. Nah, orang istiqomah karena mengalami langsung mendalami, ya dia paham benar. Ini efeknya istiqomah. Kemudian karena berulang-ulang mengistiqomai kebaikan tertentu, maka kebaikan itu akan mengakar menjadi karakter. Ini untungnya. Jadi istiqomah itu awalnya berat, tapi nanti akhirnya akan jadi sangat ringan karena dia tertanam jadi karakter kita. Sering saya ceritakan ya, mungkin kalian mengawali sholat tahajud saja, itu kan berat. Bangun di malam hari untuk sholat itu jauh lebih berat daripada bangun di malam hari nonton sepak bola. Ya karena ini kan sesuatu yang kalian enggan kan bangun. Tapi coba kalian istiqomai dalam jangka waktu tertentu nanti sebaliknya. Kalau malam hari kamu kelewatan tidak tahajud, rasanya kamu menyesal, tidak enak. Nah ini berarti apa? Sudah jadi karakter. Kalau kita terbiasa jujur, bohong itu kan tidak enak. Sama. Kalau kita terbiasa bohong itu mungkin jujur itu rasanya cringe ya. Jadi aneh. Ternyata aku masih bisa jujur juga ya. Padahal biasanya ya ndobos terus aku ngomongin. Ternyata ada jujurnya juga. Jadi aneh. Nah ini namanya sudah jadi karakter. Maka keuntungan dari istiqomah antara lain kebaikan itu akan jadi karakter sehingga mudah nanti dijalankan. Tidak berat lagi. Jadi ini kan orang kemudian menyebutnya inilah nikmatnya ibadah. Tidak berat, justru kalau kita tinggal kita rasanya tidak enak. Terus tentu saja secara sosial membangun citra diri kita. Kita tercitrakan, dicitrakan sebagai orang baik. Niatnya tidak pencitraan, tapi pasti tetap kita dapat citra dari masyarakat. Tidak usah khawatir. Jadi logikanya tidak bisa dibalik.
Kalau kita niatnya hanya mencari citra saja, pencitraan saja, ya mungkin hanya citra saja yang kita dapat, tapi yang lain tidak. Kedalaman kita tidak dapat, kemantapan, kemudahan, karakter kita tidak dapat. Tapi kalau kita nawaitunya memang istiqomah dalam kebaikan, tidak menarget citra sama sekali, ya kita akan dapat semua termasuk citranya. Nah, ini implikasinya istiqomah. Istiqomah tidak selalu terasa mudah, namun ia tumbuh dari langkah kecil yang dijaga. Pada bagian berikutnya, kita akan melanjutkan renungan tentang bagaimana istiqomah tetap hidup di tengah lelah dan godaan yang datang.